Bab 1273-1280. Dalam pasukan koalisi, antusiasme untuk berperang telah melonjak. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak setiap orang, dan itu adalah bunuh. Apa salahnya memasuki Tao dengan membunuh? Setelah kata-kata semua orang jatuh, mata Huo Ting menjadi lebih dingin, dan dia meraung, bunuh. Bunuh. Dia yang pertama menyerang, dan segera memadatkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ke seluruh tubuh Huo Ting. Jianmang kental. Guncangan listrik. Di mata Huo Ting, ada tatapan dingin lainnya, pesan. Perintah datang. Pedang bersinar. Sekaligus. Cahaya pedang di seluruh langit menyebar dengan kuat, tetapi dalam sekejap mata, cahaya pedang di seluruh langit adalah gelombang hitam yang memadatkan Ling Tian. Benar-benar dikelilingi. Cahaya pedang mengembun sesaat. Ada sedikit kedinginan di depannya. Kandang pria dingin. Kekuatan Seng. Anggota keluarga Huo juga berseru, itu tembok pedang Sifang. Tembok pedang Sifang. Seni bela diri tingkat tinggi keluarga Huo sudah sangat mendominasi ketika hanya Huo Wen yang menggunakannya sebelumnya, dan sekarang biarkan Huo Ting di depannya menggunakannya. Tidak diragukan lagi. Ling Tian terjebak sampai mati. Huo Ting juga melebarkan matanya, bajingan kecil, kamu ingin menggunakan racun untuk menyakiti kaisar ini, kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri, selama dinding pedang persegi kaisar ini tidak rusak. Kalau begitu kamu bukan apa-apa. Huo Ting Yan. Kekuatan lebih makmur. Bahkan pada saat ini, dinding pedang persegi terus menyusut. Menilai dari penampilan ini, tampaknya Ling Tian akan benar-benar hancur. Postur yang mendominasi mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun Ling Tian menyadari kengerian tembok pedang Sifang. Tapi, untuk Ling Tian, bagaimana dengan horor? Sekarang, dalam benaknya, hanya ada satu pemikiran, yaitu menggunakan kekuatan sumber racun terlepas dari segalanya, untuk mengusir banyak orang kuat di depannya. Inilah satu-satunya pemikiran di hati Ling Tian. Dengan tembakan terus-menerus Ling Tian, gelombang hitam terus menyebar. Dilihat dari tren ini, lebih terlihat seperti ledakan, terutama saat gelombang hitam menghantam dinding pedang persegi. Seluruh dinding pedang terus bergetar. Dinding pedang bergetar. Huo Ting berubah warna, sungguh kekuatan yang menakutkan. Kaisar ini memiliki kecenderungan yang tidak dapat saya hentikan, tetapi semakin kuat Anda, semakin kaisar ini akan membunuh Anda. Jika Anda tidak mati, saya jangan merasa nyaman. Titik. Huo Ting melihat potensi besar di Ling Tian. Jika Ling Tian dibiarkan terus tumbuh, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Huo. Pikiran Huo Ting jatuh sesaat. Tangan besar lainnya jatuh di punggung. Telapak tangan jatuh sesaat. Huo Ting merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh gelombang udara yang mendominasi. Dengan gelombang udara menyelimuti sesaat. Dalam sekejap mata, dinding pedang 4 persegi yang masih bergetar sekali lagi bersinar dengan cahaya, seolah ingin bersaing dengan langit untuk mendapatkan kejayaan. Saat cahaya muncul, ternyata itu adalah energi hitam yang ditekan di luar tubuh Ling Tian. Kecilkan seketika. Kekuatan Kaisar Zun mengejutkan penonton. Banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian juga mengeluarkan suara seruan, terutama pasukan koalisi yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini, melihat dua pembangkit tenaga kaisar semu di depan mereka bergerak. Jauh di lubuk hati, ada sentuhan ketegasan. Pusat kekuatan kuasi kaisar telah bergerak. Mungkinkah saat ini, ada sesuatu yang tidak berani saya lakukan? Semua anggota pasukan koalisi bahkan melakukan gerakan terkuat mereka. Mu Heixing juga melihat pemandangan di depannya sepenuhnya di matanya, dan hatinya penuh amarah, sialan. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah menjadi pemandangan seperti itu. Bahkan jika Ling Tian sudah dewasa, apakah Ling Tian saat ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak pria kuat di depannya? Pikiran jatuh sesaat. Itu bahkan lebih hitam dan bersinar di seluruh langit. Cahaya hitam melonjak sesaat. Di bawah langit, ada juga kata rendah, break. Boom. Merusak. Deng melihat bahwa di dalam dinding pedang 4 sisi, semburan gelombang yang mengerikan meledak, dan di dalam gelombang yang mengerikan, ada gelombang-gelombang cuaca yang mengerikan di tempat kejadian. Bergemuruh dengan cuaca yang sangat deras.
Dinding pedang persegi semakin bergetar saat ini. Dinding pedang bergetar. Naga hitam menangis. Mereka yang lemah di tempat kejadian merasa energi di tubuh mereka ditekan. Sepertinya ada gunung besar yang menekan bahu mereka, dan sulit bagi orang-orang di tempat kejadian untuk pulih dari keterkejutan. Tidak hanya itu. Ada rasa penindasan yang kuat di hati banyak orang kuat di tempat kejadian. Huo Ting, Lei Yang. Pada saat ini, kedua kuasi kaisar merasakan kekuatan serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlihat, tidak bisa mengendalikannya. Huo Ting menggeram, Penatua Lei Yang, penjahat seperti Kaisar Nanzu, bagaimana kita bisa membiarkannya lancang? Kita tidak boleh membiarkan bajingan kecil ini melakukan gerakan mengerikan itu. Akan menderita kerugian besar. Kata-kata Huo Ting, Lei Yang lebih cerah, dan di matanya, ada cahaya dingin. Huo Ting, keadaan sekarang, kita tidak bisa lagi mundur, begitu gelombang ini meledak. Bahkan jika saya dapat melindungi diri saya sendiri, dan sebagian besar orang di tempat kejadian akan terbunuh atau terluka. Murid Lei Yang penuh ketakutan, meskipun dia tidak pernah berhadapan langsung, tetapi pada saat ini, ada gelombang hitam yang mengembun di sekitar tubuh Ling Tian. Itu memberi Ling Tian rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Sepertinya itu bisa menghancurkan segalanya. Dua pikiran yang kuat bertemu. Terlebih lagi, dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan dinding pedang persegi yang bergetar yang akan terbelah tiba-tiba memadat lagi dalam sekejap mata. Dengan kondensasi cahaya pedang. Semuanya. Bahkan lebih banyak kekuatan untuk mengangkat langit. Adegan seperti itu membuat semua orang merasa nyaman. Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, bukan sampah kecil ini, siapa yang bisa menolaknya? Bajingan ini sebenarnya ingin meracuni. Siapa bilang tidak? Titik. Di antara diskusi di antara orang-orang, mereka tidak pernah memperhatikan bahwa pada saat ini, di dalam dinding pedang ke segala arah, di dalam ombak sehitam tinta, ada cahaya keemasan. Jin Mang melonjak. Nyanyian naga muncul kembali, dan yang menyertai nyanyian naga adalah suara kata-kata heroik, Zheng Chen Mi, berdiri sendiri. Kata-kata raja jatuh sesaat, dan dia melihat bahwa di dalam gelombang hitam, cahaya keemasan meledak, dan saat cahaya keemasan meledak, raja juga bersenandung pelan, patah. Naga mengaum. Di bawah nyanyian naga yang mengguncang langit, dia melihat bahwa di bawah langit, ada 4 bayangan naga melintasi langit, mengangkat kepala mereka sejenak, dan keempat naga itu bergegas mundur, dan mereka pergi ke dinding pedang persegi dengan rapi. Tata krama. Ledakan. 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 4 naga bertabrakan. Dinding pedang bergetar. Huo Ting, dua kuasi Kaisar Lei Yang, bahkan lebih pucat, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Klik. Ada lebih banyak suara klik di tempat kejadian. Saat suara berderak terdengar, dia terkejut melihat retakan tiba-tiba muncul di dinding pedang di depannya. Hancurkan. Yu Wei-san. Melihat ini, Huo Ting berseru, tidak, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Sayang sekali sebelum Huo Ting bisa mengatakan lebih banyak, dia melihat bahwa di bawah langit, di dalam dinding pedang, ada ledakan terang-terangan. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan dinding pedang ke segala arah hancur sebagai tanggapan. Dinding pedang rusak. Di seluruh langit, cahaya pedang tersebar. Yang menggantikannya adalah gelombang hitam, yang meledak dalam sekejap mata, menyebar dengan ganas seperti jamur hitam besar. Awan gelap menyelimuti. Sumber racun tersebar lagi. Hampir pada saat kontak, banyak orang kuat berseru, sakit. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa bergerak. Titik. Huo Ting. Lei Yang. Suang Qiang bahkan mundur puluhan langkah, menstabilkan tubuhnya sejenak, dan mata mereka berdua juga melihat gelombang hitam yang bergulir di depan mereka. Hatiku bergetar bahkan lebih keras. Ingat URL. Napas kematian. Menutupi hatiku saat ini. Hampir dalam sekejap mata, keduanya meraung, keluar. Keluar. Geram. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua berbalik dan bergegas, jelas ingin melarikan diri dari lingkaran pertempuran, tapi sayangnya, mereka berdua sudah dikunci sepenuhnya oleh Ling Tian yang bersembunyi di bawah gelombang hitam.
Melihat bahwa keduanya ingin melarikan diri saat ini, Ling Tian mendengus lebih dingin lagi, aku hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Geram. Terlebih lagi, di dalam gelombang hitam, seberkas cahaya dingin datang secara dominan, menekan ke arah Huo Ting. Mendesis. Kelopak mata Huo Ting bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura kematian. Saat aura Dewa Kematian dikurung, Huo Ting mengalihkan pandangan dari sudut matanya, dan kelopak matanya bergetar hebat. Pada saat ini, ada aura pemurnian pedang di belakangnya, dalam postur yang mendominasi. Jatuh keras. Lampu pedang terputus. Seperti bintang-bintang yang berjatuhan, mereka langsung mendatangi Huo Ting. Sial. Huo Ting mengutuk dalam hatinya, tidak berani melawan. Dia melirik Lei Yang di satu sisi, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian dia langsung pergi ke Lei Yang. Sosok Huo Ting bergerak, dan pedang yang membelah langit juga mengikuti. Melihat ini, kelopak mata Lei Yang bergetar liar, dan dia mengutuk tanpa sadar, tercela. Meskipun dia marah, bahkan lebih tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Dalam sekejap mata, pedang panjang di tangan Lei Yang juga menebas. Ledakan. Tabrakan yang mengguncang langit, kekuatan yang mendominasi, menyebar dalam postur yang mendominasi. Gelombang itu menyebar sesaat, dan kedua sosok itu terlempar ke udara. Keduanya bukan yang lain. Salah satunya adalah Huo Ting. Salah satunya adalah Lei Yang. Suang Qiang berantakan, dan Huo Ting berdiri diam sejenak, dan seteguk besar darah menyembur keluar, matanya penuh ketakutan, jika Lei Yang tidak membantunya berbagi sebagian kekuatan barusan. Dia takut dia telah dipotong-potong oleh Ling Tian. Lei Yang juga memuntahkan seteguk besar darah, dan menatap Huo Ting dengan kejam, rambut tua yang bermacam-macam, bagaimana mungkin Kaisar membiarkan masalah ini berjalan seperti ini. Dia bersenandung pelan. Titik. Lei Yang melirik sosok raja yang berjalan keluar dari asap hitam, dan mendengus pelan, bajingan kecil, Kaisar ini mengingatmu, dan penghinaan hari ini akan dibalas dengan nyawamu. Setelah Lei Yang selesai berbicara, dia akan pergi. Titik. Tapi Ling Tian bersenandung. Pelan, kamu tidak bisa pergi. Begitu Ling Tian mengambil langkah, tubuhnya seperti anak panah yang membubung ke langit, menuju ke arah Lei Yang. Mendesis. Bagaimana Lei Yang berpikir bahwa Ling Tian memiliki kekuatan yang begitu besar, dia secara tidak sadar akan menolaknya, tetapi sayangnya, saat dia bergerak, Ling Tian mendengus dingin, Buddha yang sehat. Dengan lambaian tangan besar Ling Tian, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya segera meletus di telapak tangan Ling Tian. Suara mendesing. Cahaya dingin menembus langit, menuju ke arah Lei Yang di depannya. Mendesis. Tubuh Lei Yang dikunci oleh jarum perak, jantungnya bergetar hebat, dan dia melawan tanpa sadar. Oh. Sangat disayangkan bahwa sudut jarum perak yang rumit membuat Lei Yang sulit untuk melawan untuk sementara waktu, tetapi dalam sekejap mata, beberapa jarum perak menggores bahu Lei Yang. Bahu merembes darah sesaat. Kulit Lei Yang menjadi semakin pucat, dan dia berseru, ini racun. Ini racun lagi. Lei Yang tertegun. Dia tidak menyangka racun Ling Tian telah terkontaminasi pada jarum perak, dan sudut jarum perak sangat rumit, dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Semu. Tidak bisa menahan jarum perak kecil ini. Bukankah itu konyol? Seruan itu jatuh sesaat. Ling Tian juga mendengus dingin, Lei Yang, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu terlalu agresif. Bagaimana aku bisa menahanmu hari ini? Ling Tian menyentuh naga hitam di tangannya, dan ada cahaya hitam yang menembus. Saat cahaya hitam ini muncul, Ling Tian bahkan bergegas keluar dalam sekejap mata, tapi itu hanya dalam sekejap mata. Dengan momentum membunuh dan membunuh, naga yang membosankan di tangannya datang dengan kuat. Mendesis. Sebagai Kaisar Semu yang kuat, Lei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat menghadapi serangan seperti itu, dan kelopak matanya bergetar lebih gila lagi. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Pedang panjang di tangan Lei Yang menebas lagi. Klik. Momen konfrontasi. Suara retakan terdengar. Pedang panjang di tangan Lei Yang ternyata tertutup retakan dalam sekejap, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh tubuh pedang panjang. Pada adegan seperti itu, Lei Yang berseru, ini tidak mungkin.
Seruan itu jatuh untuk sesaat. Saat itu, dia melihat Ling Tian membalik naga yang membosankan di tangannya, dan ketika dia mendarat di atas naga yang membosankan, dia mendapatkan kembali kekuatannya yang mendominasi, dan menghancurkan pedang panjang itu dalam sekejap mata. Pedang panjang hancur. Naga hitam bosan bahkan lebih agung saat dia menebas ke arah Lei Yang. Kekuatannya yang mendominasi mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan banyak orang bahkan berseru, "Kaisar Lei Yang." Puci. Tanda seru. Semua orang berteriak. Darah menyembur ke udara. Dengan postur mutlak, naga hitam menyapu leher Kaisar Lei Yang. Long Tang tersapu sejenak. Kepala Kaisar Lei Yang tiba-tiba terangkat ke udara. Tidak hanya itu, tetapi Ling Tian tidak berniat untuk berhenti, dan naga hitam itu bosan saat ini dengan postur absolut. Perpecahan tubuh Lei Yang. Ledakan. Ada ledakan tumpul, dan tubuh Lei Yang hancur menjadi terak saat ini. Kekuatan Dragon Boring. Mengejutkan masa lalu dan menyinari masa kini. Adegan yang mendominasi dari pemusnahan dan pembunuhan orang kuat Zundi membuat semua orang di tempat kejadian benar-benar diam. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan linglung, dan bahkan melupakan asap tebal yang beracun. Sedang konvergen terhadap dirinya sendiri. Wang Zi. Semua orang terkejut. Mu Heixing juga merasa sulit untuk percaya bahwa Ling Tian menghentikan puluhan ribu pasukan koalisi di depannya, dan bahkan membunuh Kaisar Semu dengan satu pukulan. Dalam waktu sesingkat itu, telah tumbuh sampai titik ini. Huo Ting juga kaget. Saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melihat pria di atas langit. Satu orang. Membosankan. Sepertinya surah. Berlari. Hanya ada satu pikiran di benak Huo Ting, dan itu adalah berlari dengan liar. Saat pikirannya datang kepadanya, Huo Ting berbalik dan berlari dengan liar tanpa ragu sedikit pun. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri ke sini secepat mungkin. Tindakan Huo Ting membuat Ling Tian merasa, "Anjing tua, kemana kamu ingin pergi?" Huff. Huo Ting mendengus dingin, dan melemparkan beberapa manik-manik hitam dari tangannya lagi. Saat mereka dibuang, manik-manik itu meledak, dan gelombang melonjak, menyebabkan Ling Tian menyipitkan matanya secara sadar. Dengan lambaian lengan panjang, asap dan debu menghilang, tapi sayangnya masih ada Huo Ting di tempat kejadian. Hanya Huo Ting yang berkata dengan geraman rendah, "Bajingan kecil, jangan berpuas diri terlalu dini. Kamu akan membayar penghinaan hari ini dengan hidupmu." "Ada," kata Huo Ting. Ling Tian mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengingatnya, bahkan pada saat ini, dia juga diambang kematian. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia melarikan diri dan naik ke surga dalam pertempuran Dongzu. Dia tidak pernah mengkultivasi dirinya sendiri, mengetahui tentang situasi di Nanzu, dan datang ke sini lagi. Dia tidak pernah berhenti sama sekali di sepanjang jalan. Jika bukan karena dukungan dari amarahnya, dia saat ini pasti sudah jatuh. Berbalik sejenak, matanya menyapu orang-orang di bawah asap hitam di depannya, dan tidak ada belas kasihan di matanya. "Dosa Tuhan diampuni. Anda tidak bisa hidup dengan melakukan kejahatan Anda sendiri." Dia telah memberi setiap orang cara untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak menghargainya, menyebabkan pemandangan seperti itu. Tidak heran dia, di bawah asap hitam, banyak orang kuat terus berjatuhan. Berlari. Saat ini, hanya ada satu pikiran di hati mereka. Melarikan diri. Berlari seperti orang gila. Lari, semuanya, orang ini sama sekali bukan manusia. Kami sama sekali bukan tandingannya. Titik. Berbalik sejenak, di bawah langit, terdengar semburan menderu lagi. Meraung. Pesawat itu tiba. Di atas kapal udara, sebuah bendera hitam berkibar mendominasi di bawah awan, seolah menceritakan legenda tak terkalahkan. Spanduk naga hitam. Bergerak bersama angin. Ling Tian mengangkat alisnya dan melihat pesawat jatuh di depannya, dan banyak orang kuat melompat dari pesawat. Ledakan. 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 Saat yang kuat jatuh ke tanah, mereka memiliki pemahaman yang baik, dan mereka semua berlutut ke arah Ling Tian. Suara lutut mereka yang jatuh ke tanah mengejutkan, dan rasa hormat di wajah mereka. Itu bahkan lebih jelas. Kelihatannya. Memberikan segalanya untuk Ling Tian, bahkan mati untuk Ling Tian. Dengan ekspresi seperti itu, dia tidak menunggu semua orang kembali sadar,
tetapi mendengar suara gemuruh lain di bawah langit dan melihat ke atas. Pesawat. Masih pesawat. Jinxiu Villa hari ini bukan ketika Ling Tian pertama kali didirikan, dan bahkan sedikit koin Dao diperas, kerjasama yang mendalam antara Jinxiu Villa dan Ratu Luo. Dahulu kala, ramuan Ling Tian sepenuhnya dijual, dan manfaat di dalamnya sebanding dengan akumulasi tahun-tahun salah satu dari 12 keluarga di Nanzhou. Pesawat itu mendarat. Lei He dan Saga juga bergegas keluar dan berlutut terlebih dahulu. Setelah keduanya berlutut, banyak saudara dari Jinxiu Villa juga berlutut satu demi satu. Semua orang berlutut. Bahkan ada pemahaman diam-diam di hati mereka, dan mereka berteriak serempak, "Selamat datang di Rajaku! Selamat datang di Rajaku!" Persaudaraan. Ikuti artinya. Cukup. Hilang akal. Ling Tian melambaikan tangannya yang besar dan mendengus pelan, "Aku kembali dengan hormat, aku akan dibaptis dengan darah," kata Wang Wang. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, hanya mengepalkan tangan, seolah menunggu perintah raja. Kata-kata Ling Tian berhenti sejenak, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Jinxiu Villa, Culong Villa, penjaga pribadi keluargamu, dengarkan perintah, dan 11 keluarga di Nanzhou ada di sini. Menyerang dengan seni bela diri. Gunakan seni bela diri untuk memaksa. Bunuh mereka semua. Tidak ada yang tersisa." Setelah kata-kata Sen Han jatuh, Villa Jinxiu, Villa Culong, dan penjaga pribadi keluargamu gemetar di hati mereka, lalu mereka berteriak masuk serempak, "Saya menghormati perintah raja saya. Geram. Ayo berjuang." Meskipun anggota kuat dari keluarga 11 Nanzhou kuat, sayangnya mereka ditekan oleh gas beracun Ling Tian. Pada saat ini, kekuatan tempur mereka kurang dari 1/10 puncak, tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Juga tidak bisa dihindari untuk mati. Pembantaian. Langit sedih, awan gelap menyelimuti, dan tetesan hujan berdetik. Pada saat yang sama, perubahan di Nanzhou telah membuat kekuatan besar di Dongsu waspada penuh. Di dalam rumah Taisang, Baidi mendengus pelan dengan tangan di belakang punggungnya, "Kemarilah. Ini." Perintah berlanjut, "Selama semua murid rumah tertinggi saya pergi ke Nanzhou dengan hati mati, untuk membunuh sisa-sisa racun sekte. Jika kamu tidak membunuh Ling Tian, U200B pedang tidak akan kembali ke sarungnya." Langkah kaki, yang terdengar dari gunung di belakang gerbang Kiao, dan satu orang bergegas ke gua batu. Ledakan. Pengunjung itu berlutut di tanah dan berteriak dengan tidak seimbang, "Tuan Sekte, saya, Tetua Agung dari Sekte Kiao, Lei Yang, tewas dalam pertempuran." Kata-kata itu jatuh sesaat. Dan gelombang udara kental keluar dari seluruh kembali gunung, dan kemudian seseorang keluar melintasi langit. Itu adalah Liu Zongtian, penguasa Sekte Kiao. Dia melirik orang di depannya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa yang melakukannya?" Desis. Tanda seru. Orang yang datang memberikan kejutan, bersujud ke tanah, dan mencurahkan 4 kata, "Sisa." Ling Tian. Ling Tian. Dengan lembut 2 kata. Ini lebih seperti menjatuhkan batu besar di permukaan danau yang tenang. Mata Liu Zongtian semakin melebar, dan gelombang udara di tubuhnya meledak karenanya. Sekaligus. Dengan Liu Zongtian sebagai pusatnya, lingkaran gelombang udara yang menakutkan dilepaskan dalam sekejap mata dengan gerakan yang menakutkan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, semua murid di seluruh Sekte Kiao merasakannya, dan bahkan berlutut pada saat yang sama, wajah mereka penuh hormat, dan ketua Sekte sangat marah. Bagi mereka, Master Sekte Kiao adalah dewa abadi. Bahkan sejak awal transformasi 9 gerbang, gerbang Kiao telah menyusut dan tidak pernah meninggalkan gunung. Meskipun gerbang Kiao menutup gerbang gunung, itu masih ada di hati para murid gerbang Kiao. Masih ada sedikit kebanggaan. Ingat, arogansi URL seperti ini. Itu datang dari lubuk hati orang-orang Kiaomen. Di dalam hati mereka, mereka memiliki kebanggaan menjadi Kiaomen. Mereka ingin Kiao menunjukkan pedang mereka, bertarung di dunia luar, dan menulis legenda yang kuat. Pikiran semua orang jatuh. Wajahnya dingin dan tegas. Sekarang, selama kepala sekte memberi perintah, Kiaomen yang hampir 20 tahun tidak aktif akan dapat mengedipkan pedang, menunjukkan kekuatan tertinggi Kiaomen. Hilang akal. Periode populer. Gunung belakang.
Pada saat ini, wajah Liu Songtian sangat dingin, semut dari alam bawah memiliki kekuatan untuk membunuhku, tetua Kiao. Dia merasa itu luar biasa. Bahkan sangat terkejut. Situasi seperti apa kekuatan Ling Tian? Namun, hanya dalam sekejap mata, Liu Songtian mengambil keputusan, lewati perintah, dan agen rahasia Kiaomen saya akan selalu memperhatikan tindakan Ling Tian. Balas dendam ini. Itu harus dibalas dengan darah. Titik. Putuskan, karena keberadaan Ling Tian akan mengalihkan perhatian Lin Wangyun, dan bahkan menyebabkan beban bagi Lin Wangyun, sehingga suksesi kekuatan Seng Lian berjalan lancar. Ling Tian harus mati. Setelah kata-kata Liu Songtian jatuh, wajah pengunjung berubah drastis, dan kemudian dia bergidik, ya. Mata-mata itu pergi. Liu Songtian mendengus lagi. Kemarilah. Mendengar kata-kata itu, raut wajah pengunjung berubah drastis, dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Songtian di depannya. Tatapannya bahkan lebih mengejutkan. Ada dua aula di bawah Sekte Kiao. Aula pertempuran. Aula rahasia. Dua aula mendukung kemuliaan Kiaomen. Zantang belum dikirim selama bertahun-tahun. Bahkan transformasi 9 gerbang yang asli, Zantang tidak berbuat banyak, tetapi hari ini akan mengirim elit Zantang. Kiaomen, mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan? Terganggu. Pria itu berlutut, saya ingin mematuhi perintah ketua sekte. Teriakan itu jatuh. Pengunjung itu berbalik dan pergi, tetapi sesaat kemudian, sebuah kembang api meledak dari gunung di belakang gerbang Kiao. Kembang api dimulai. Kiaomen terkejut. Ini perintah balai pertempuran. Ketua sekte benar-benar memanggil aula pertempuran. Apa yang terjadi? Apakah ketua sekte memanggil aula pertempuran? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Titik. Semua orang terkejut sementara itu, kulitnya sedikit lebih mengejutkan aula pertempuran bisa dikatakan sebagai keberadaan paling kuat dari sekte Kiao. Mengapa dia mendapatkan pemanggilan master sekte malam ini? Sisi lain. Lingkaran pertempuran keluargamu. Pembantaian. Diintensifkan, orang-orang di Jinxiu Villa dan Culong Villa tampaknya menjadi gila, dan terus meledak ke depan mayat sudah menumpuk di pegunungan, tetapi mereka berada di dalam keluarga Mu. Ling Tian mendatangi Mu Heixing dan melihat luka Mu Heixing. Ling Tian merasa bersalah, Mu tua, aku terlambat. Menghadapi rasa bersalah Ling Tian, Mu Heixing tersenyum tulus, nak, apa hubungannya ini denganmu? Ini orang tua sedang mencarinya sendiri. Hati Ling Tian bergetar, dan matanya tertuju pada lengan tetua Mu yang terputus lagi. Terus-menerus jatuh ke tanah dengan darah. Semuanya. Bahkan lebih suram. Adegan seperti itu. Itu juga membuat Ling Tian merasa tidak nyaman, Mu tua, berhenti bicara, aku akan menghentikan pendarahan untukmu dulu. Kata-kata itu jatuh. Tanpa memberi Elder Mu kesempatan untuk menolak, Ling Tian melambaikan tangannya yang besar, dan telapak tangannya mendarat di bahu Elder Mu. Dengan minuman ringan, dia segera memasuki tubuh Ling Tian, dan udara yang mendominasi melonjak ke arah Elder Mu. Energi naga memasuki tubuh. Tubuh tetua Mu bergetar. Pada saat ini, tubuh tetua Mu sudah kelelahan. Dengan infus napas Ling Tian, tetua Mu merasa bahwa pembuluh darah di tubuhnya terpelihara saat ini. Perasaan seperti itu. Seperti sungai kering yang dibasahi oleh air, rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri tubuh tetua Mu. Hal yang paling mengejutkan adalah tempat lengan tetua Mu patah. Darah juga perlahan berhenti. Semuanya. Bahkan lebih ajaib. Mu Hankyu juga melihat segala sesuatu di depannya, dan mendesah pelan di dalam hatinya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 bulan, kultivasi Ling Tian telah mencapai tingkat seperti itu. Kaisar. Dengan prestasi seperti itu, Ling Tian tidak diragukan lagi adalah orang termuda di dunia. Pikiran Mu Hankyu jatuh sesaat, dan dia melihat cahaya aneh bersinar pada Mu Heixing di depannya. Dengan munculnya momen cahaya, di sekitar tubuh Mu Heixing, ada perasaan menindas yang berbeda. Ketika Mu Heixing melihatnya, dia berseru, ya Tuhan, ini. Mungkinkah ayah? Kultivasi akan segera menerobos. Pikiran. Jatuh. Terlihat senang.
Jika Mu Heixing benar-benar dapat memasuki pangkat Kaisar Zun, maka momentum seluruh keluargamu akan sangat besar, dan mereka bahkan dapat membagi Nanzu sama dengan Qiaomen. Pikiran Mu Hanqiu jatuh sesaat. Melihat gelombang udara di tubuh Mu Heixing, itu menyebar lebih dalam sekejap mata. Mendominasi. Mengejutkan penonton. Di bawah gelombang udara yang bergejolak ini, wajah Mu Hanqiu juga bergetar hebat. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia langsung dikejutkan oleh gelombang udara yang dilepaskan. Sangat kuat. Mu Hanqiu melihat lagi, matanya menjadi lebih takut, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia penuh dengan ekstasi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu pertanda terobosan. Itu benar-benar pertanda terobosan. Mu Hanqiu kata-kata itu jatuh sesaat, dan pusaran awan besar muncul di atas langit yang gelap dan tanpa cahaya. Tes Hari Kaisar. Itu juga merupakan malapetaka yang harus ditanggung untuk menerobos Kaisar. Gelombang udara mengalir kembali. Membuka lautan Qi untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar juga merupakan hadiah dari surga, tetapi dalam proses ini penuh dengan bahaya. Jika Anda adalah orang yang menerima ujian, tidak akan ada kesalahan. Tubuh merah muda. Tulang. Hati Mu Hanqiu naik ke tenggorokannya, dan dia berteriak dengan liar di dalam hatinya, "Ayah, kamu harus bertahan." Harapan Mu Heixing selama bertahun-tahun adalah menjadi kaisar, dan saat ini, dia benar-benar ingin berhati. Hatilah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan mati secara tragis. Pada saat yang sama, Mu Heixing juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Hatinya tenggelam, hampir dalam sekejap mata, dia meremas jari-jarinya, dan segera menyerap siklon langit dan bumi dengan tubuhnya. Saat penyerapan dimulai, di bawah langit dan di atas awan, gelombang dahsyat meledak, dan saat gelombang mengalir ke tubuh Mu Heixing, kolom cahaya melesat ke langit. Dengan munculnya seberkas cahaya sesaat di tempat, bahkan lebih mendominasi dan memaksa, di bawah perasaan menindas ini, semua orang merasa napas mereka tidak lancar, terutama penjaga pribadi keluarga Mu berbalik saat ini, melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Detik berikutnya, semua orang berlutut. Berdoalah dengan tulus. Pada saat itulah perubahan dalam keluarga Mu mengguncang seluruh Nanzu.